Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Katri di KC Channel. Kali ini Katri akan membahas matematika peminatan kelas 11 yaitu persamaan trigonometri. Nah, di video ini akan Katri jelaskan tentang rumus dasar persamaan trigonometri. Nah, silakan kalian simak dan pelajari video ini. Jangan lupa untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan share video ini karena sangat bermanfaat. Silakan pelajari videonya. Oke, kita bahas tentang matematika peminatan kelas 11 persamaan trigonometri. Di sini sudah saya berikan rumus-rumus persamaan trigonometri. Ada dalam derajat dan dalam pi. Nah, untuk fungsi persamaan trigonosin x itu punya penyelesaian x ditambah atau kurang k kali 360 derajat. Dan juga punya penyelesaian sin x sama dengan 180 dikurang x plus minus k 360 derajat. Nah, ini jadi punya dua penyelesaian. Dalam pi juga, karena pi itu adalah 180 derajat, maka diubah 360 derajat menjadi 2pi, karena 2 kali 180 adalah 360. Oke, pi nya adalah 180, jadi pi dikurang x plus minus k kali 2pi. Nah, itu seperti itu. Inilah rumus dari sinus x persamaan trigonometri. Kemudian untuk rumus kosinusnya adalah kosinus x plus minus k kali 360. Yang membedakan untuk kosinus yang keduanya adalah min x. Kalau tadi sin 180 min x, kalau di sini min x plus minus k 360. Nah, kalau dalam pi berarti tinggal diubah 360 menjadi 2pi, ya. Tinggal diubah 360 menjadi 2pi. Nah, itu seperti itu. Jadi sebenarnya ini konsepnya karena sinus itu yang positif ada di kuadran 1, jadi kuadran ya. Ini 2, sedangkan cos itu ada di kuadran 1 dan 4. Nah, untuk tan hanya satu rumus penyelesaian sama trigonometrinya adalah x plus minus k 180 dan x plus minus k kalikan pi, karena pi adalah 180 derajat. Oke, kita coba dalam soal. Oke, ada nomor 1 soalnya seperti ini. Ini kita gunakan nanti rumus sinus karena ini persamaan trigonosinus. Seperti ini, sin x sama dengan setengah akar 3. Nah, sin x sama dengan setengah akar 3. Yang mau dicari adalah nilai x-nya. Nah, untuk nilai x-nya berarti ini kita ubah ke dalam sinus dulu. Setengah akar 3 adalah istimewa, yaitu sinus 60 derajat. Oke. Nah, setengah akar 3 adalah sinus 60 derajat. Maka untuk nilai x kita selesaikan seperti ini. X sama dengan 60 derajat, karena ini x-nya 60 derajat plus minus k 360 derajat. Nah, ini sudah penyelesaiannya. Karena tidak ada interval di sini, tidak dikasih intervalnya, sehingga penyelesaiannya cukup sampai sini. Nah, jadi 60 derajat plus minus k 360. Ini buat yang penyelesaian persamaan pertamanya. Yang keduanya bisa kita gunakan, berarti x sama dengan 180 dikurang 60 derajat plus minus 300 k 360 derajat. Nah, ini berarti 180 dikurang 60 adalah 120 derajat plus minus k kali 360 derajat. Nah, itu seperti itu. Oke. Kemudian buat pi-nya, untuk dalam pi berarti sinus x sama dengan sin 60 itu adalah sin, kalau kita pi kan 180, berarti 60 kita bagi 180 jadi 1/3 pi. Jadi 1/3 pi. Oke. Nah,
Habis itu berarti kita gunakan rumusnya X sama dengan X nya berarti yang ini bentuknya sepertiga Pi plus minus K dikali 2 Pi. Nah ini sudah penyelesaiannya. Atau buat yang keduanya adalah X sama dengan Pi dikurang sepertiga Pi plus minus K kali 2 Pi. Nah, di sini Pi dikurang sepertiga Pi berarti kan anggapnya adalah 1 dikurang sepertiga. 1 dikurang sepertiga itu berarti 3/3 dikurang sepertiga. Jadi 2/3 Pi. Plus minus K dikali 2 Pi. Oke, seperti itu. Lalu K-nya berapa? K-nya itu adalah konstanta. Jadi K-nya itu nanti bisa diubah dalam angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, disesuaikan dengan nanti kalau ada intervalnya. Yang diminta adalah intervalnya, yang ada intervalnya. Kalau di sini tidak ada interval berarti penyelesaiannya cukup sampai ini saja. Ya. Jadi ada 4 penyelesaian, 1, 2, 3 dan 4. Nah, seperti itu. Oke. Itulah contoh buat yang persamaan trigonometri fungsi sinus X. Oke, kita lanjut ke contoh kedua yaitu untuk cos X. Di sini ada contohnya adalah cos X min 45 derajat sama dengan 0,5. Nah, sama seperti tadi, kita cari dulu cos dari 0,5. Cos 0,5 itu adalah sebenarnya ini adalah istimewa. Tapi kalau kalian mau menggunakan kalkulator bisa gunakan cos inverse gitu kan, ada tanda inverse 0,5 nanti seperti itu. Atau kalau pakai yang ini 2ND atau second cos nanti 0,5 berapa. Atau yang sudah lebih terbaru lagi misal arcs cos, menggunakan arcs cos, jadi udah ada arc cos 0,5 nanti hasilnya berapa. Itu kalau menggunakan kalkulator. Karena ini istimewa, kita mudah untuk menggunakannya. 0,5 itu kita ketahui adalah cos 60 derajat. Oke. Nah, sehingga kalau sudah dapat diubah menjadi cos 60 derajat, berarti penyelesaiannya gunakan ini. Kita gunakan ini, caranya adalah pertama X min 45 derajat sama dengan yang di sini X-nya itu berarti yang ininya 60 derajat plus minus K 360. Nah, di sini karena masih ada min 45-nya, kita pindahkan posisi 45-nya jadi ke sini. Jadi 60 tambah 45 itu adalah jadi kan min tambah 45 jadi 105 plus minus K 360 derajat. Nah, inilah penyelesaiannya. Nah, kemudian yang keduanya adalah menggunakan negatif. Nah, berarti kita ambil dari sininya misalnya X min 45 sama dengan min 60 plus minus K 360 derajat. Nah, ini kalau pindahkan positif 45, min 60 ditambah 45 itu adalah negatif 15. Berarti nilai X-nya adalah negatif 15 plus minus K 360 derajat. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana kalau di dalam Pi? Kalau di dalam Pi berarti cos yang X min 45 derajatnya ini kita ubah ke dalam Pi 45 per 180 derajat karena Pi adalah 180 derajat, berarti di sini adalah 1/4 Pi ya. Oke, 1/4 Pi, 1/4 Pi. Oke. Kemudian ini cos dari 60 derajat. 60 derajat tadi sudah kita ketahui adalah 1/3 Pi, jadi sini 1/3 Pi. Nah, kemudian baru kita gunakan rumus yang ini. Berarti X min 1/4 Pi sama dengan 1/3 Pi
plus minus K kali 2Pi. Nah, ini min seperempatnya kita pindahkan posisi ke sana, jadi tambah sepertiga tambah seperempat itu jadinya samakan penyebut ya, sepertiga tambah seperempat berarti penyebutnya 12. 12 bagi 3 4, 12 bagi 4 3, jadi 7 ya kalau ditambah ya, 7 per 12 Pi plus minus K 2 Pi. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kalau yang keduanya yang menggunakan negatif berarti X min seperempat Pi sama dengan negatif sepertiga Pi plus minus K 2 Pi. Nah, di sini berarti tinggal posisi min seperempat pindah posisi jadi plus. Nah, ini kita samakan penyebut, 12 bagi 3 4 jadi min 4 ditambah 3 berarti min 1. Min 1 per 12 Pi plus minus K kali 2 Pi. Nah, seperti itu. Oke. Jadi penyelesaiannya ada 4 juga untuk kosinus, fungsi kosinus, fungsi persamaan kosinus. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya saya contohkan buat yang tan. Di sini rumus tan ada satu saja, tan X sama dengan X plus minus K kali 180 derajat. Oke. Lalu kemudian bagaimana? Nah, di sini berarti tan X min 30 sama dengan 1. Nah, tan X min 30 sama dengan 1. 1 adalah nilai dari tan 45 derajat. Karena istimewa ya. Kalau kalian tidak tahu hasilnya dari tan 1 ini berapa, bisa gunakan kalkulator juga kan. Kita gunakan yang sama yang seperti tadi, tan inverse misal. Nah, ada tanda seperti ini 1 nanti berapa? Atau pakai 2ND tan 1 berapa? Versi-versinya kan beda-beda ya kalkulatornya. Terus bisa juga artan. Ya, seperti itu kan ya, untuk mencari di kalkulator nilai dari tan 1 ini berapa. Nah, berarti tan 45 derajat. Karena dia istimewa ya. Kemudian untuk menggunakan rumusnya berarti kita gunakan berarti di sini X min 30 disesuaikan, berarti X yang di sini adalah 45 derajat plus minus K 180 derajat. Nah, seperti ini berarti di sini X sama dengan 45 derajat tambah 30 berarti saya tambahin dulu ya. Nah, seperti itu plus minus K 180 derajat. 45 tambah 30 adalah 75 derajat plus minus K 180 derajat. Nah, inilah hasil dari penyelesaiannya. Nah, bagaimana kalau dengan Pi-nya? Kalau dengan Pi-nya berarti kita ubah 30 derajatnya dulu. Misalkan rumusnya itu kan tadi 30 per 180. Berarti kalau di sini 1 per 6 Pi. Oke. Sama dengan tan 45 itu berarti 45 per 180. Berarti 1 per 4. Di sini tan 1 per 4 Pi. Oke, seperti itu ya. Nah, 1/4 Pi berarti kita gunakan rumus yang ini, berarti X min 1/6 Pi sama dengan X nya berarti 1/4 Pi plus minus K dikali Pi. Nah, posisi min 1/6 nya kita pindahkan posisi ke 1/4, berarti 1/4 ditambah 1/6. Kalau samakan menyebut pakai 12 saja. 12 bagi 4 adalah 3, 12 bagi 6 adalah 2. Berarti hasilnya tinggal 5 per 12 Pi. Sorry ya, ini ada Pi-nya. Ditambah atau kurang K Pi. Oke, seperti ini. Jadi hasilnya. Oke, seperti itu. Cukup sampai sini saja karena tidak ada interval. Kalau ada interval berarti K-nya nanti masukkan. K-nya itu bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya tergantung dengan interval. Oke. Nah, berarti tadi sudah ada 3 contoh, dari sin sudah ini ya. Kemudian cos sudah dan tan juga sudah. Sekarang kita
coba kerjakan soal yang memiliki interval. Nah, di sini saya contohkan dalam derajat. Intervalnya antara 0 sampai 360 derajat, berarti dia satu putaran penuh ya di sini ya. Nanti ada kuadran 1, 2 dan 3 dan 4 gitu. Dari 0 sampai 360 derajat. Oke, contohnya adalah cos 3x sama dengan 0,5. Nah, ini berarti cos 3x sama dengan 0,5 sendiri itu tadi adalah cos 60 derajat ya. Nah, sehingga hasilnya adalah di sini kan 3x, kalau kita samakan berarti 3x sama dengan x-nya adalah 60 plus minus 3k, plus minus k dikali 360 derajat. Karena yang mau dicari adalah nilai x, di sini ada 3-nya, berarti kita bagi dengan 3 semuanya. Ini kita bagi dengan 3. 60 bagi 3 adalah 20 ya, 20 derajat plus minus k kali 360 bagi 3 adalah 120 derajat. Nah, ini buat persamaan yang pertama ya, tapi ini belum dimasukkan nilai k-nya karena kita pakai interval, nanti kita masukkan nilai k-nya. Nah, untuk persamaan keduanya kita gunakan rumus keduanya. Rumus keduanya adalah ini, saya tulis lagi. Rumus keduanya dia pakai negatif 60 ya, negatif 60 plus minus 300 k kali 360 derajat. Nah, karena ini masih 3, berarti untuk mencari x nya kita bagi 3 lagi, berarti x nya sama dengan min 20 plus minus k 120 derajat, karena 360 bagi 3 adalah 120 derajat. Ini adalah penyelesaian kedua, tetapi belum masukkan k. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan nilai sebenarnya berarti kita masukkan nilai k. Nah, itu misalnya saya tuliskan di sini ya. Tadi yang pertama kita punya rumus x sama dengan 20 derajat plus minus k dikali 120 derajat. Nah, ini ya, ini yang pertama. Nah, kalau kita masukkan k-nya, misalkan k-nya 0, berarti hasilnya itu untuk x-nya adalah 20 derajat plus minus 0 kali 120 derajat. 0 dikali 120 adalah 0, berarti x-nya adalah 20 derajat. Ya, walaupun di plus 0, 0, walaupun di min berarti tetap 20. Nah, kalau k-nya 1, berarti nilai x-nya adalah 20 derajat plus minus 1 dikali 120. Berarti x-nya adalah 20 plus minus 120. Nah, karena plus minus 120 berarti bisa x-nya itu adalah 140 atau x-nya adalah 100. Jadi bisa 20 ditambah 120, 140. 20 dikurang 120, min 100 ya. Oke, ini harusnya min 100. Oke. Min 100. Oke, itu buat K1. Lalu bagaimana buat K2? Kalau buat K2 berarti X-nya adalah 20 derajat plus minus 2 kali 120 gitu kan, berarti X sama dengan 20 plus minus 240. Nah, berarti X nya sama dengan bisa 260 atau bisa juga X nya adalah 20 dikurang 240, min 220. Coba kita selesaikan sampai K2 aja dulu ya. Nah, baru kita ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua tadi X-nya
min 20 derajat plus minus K dikali 120 derajat. Nah, berarti untuk K-nya 0, X-nya adalah min 20 plus minus 0 dikali 120. Nah, ini berarti nilainya min 20. Untuk K-nya 1, berarti nilai X-nya adalah min 20 plus minus 1 dikali 120. Berarti X-nya adalah min 20 plus minus 120. Nilai X-nya bisa berarti min 20 ditambah 120 adalah 100 derajat. Atau X-nya min 20 dikurang 120, min 140 derajat. Oke, itu buat K1. Buat K2-nya. Buat K2-nya berarti X-nya adalah sama dengan min 20 plus minus 2 dikali 120. Berarti X-nya sama dengan min 20 plus minus 240 derajat. Berarti X-nya bisa 220 karena min 20 tambah 240, atau X-nya sama dengan min 260 derajat. Nah, dari sini bisa kita peroleh hasil yang memadai. Tadi kan yang diminta intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini bisa memadai, yaitu yang saya ganti ini. Nah, ini bisa ya. Kemudian yang 140 bisa. Kalau yang min 100 tidak ya, karena tadi intervalnya antara 0 sampai dengan 360 derajat. Oke. Terus 260 bisa, ini tidak. Kemudian 100 ini bisa ya. Kemudian 220. Nah, itu. Lalu ada lagi atau tidak? Nah, kalau ada lagi atau tidak, kita coba dengan K3 ya. Coba K3 ya. Tadi kita teruskan K3. Sorry. Oke. Tadi yang pertama untuk X sama dengan 20 derajat plus minus K kali 120 ya. Kalau K-nya K3, berarti X-nya sama dengan 20 derajat plus minus K-nya adalah 3 kali 120, berarti 360. Berarti X-nya sama dengan 20 plus minus 360 derajat. Nah, di sini X-nya berarti bisa 380 atau X-nya bisa 340 derajat. Oke, gitu ya, seperti itu. Oke, kelanjutannya kalau dia kita gunakan dengan yang negatif. X sama dengan min 20 derajat plus minus K 120. Nah, berarti untuk nilai K3-nya adalah X sama dengan min 20 plus minus 3 kali 120, yaitu min 20 plus minus 360. Oke. Nah, berarti X-nya bisa min 20 tambah 360 adalah 340 ya. Kemudian X-nya bisa juga adalah negatif 380 karena min 20 dikurang 360. Nah, dari sini kita juga memperoleh yang masih di bawah 360 atau yang masih di interval antara 0 sampai 360 adalah 340. Nah, ini bisa masuk ya. Sedangkan ini negatif tidak. 380 tidak, karena tidak lebih dari 360.
penyelesaiannya HP-nya adalah buat persamaan. Tadi cos 3x sama dengan 0,5 adalah penyelesaiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti kalau disusun 20, 104, 20, 100, 140, 220, 260, dan 340. Oke, 20, 100 ya, 140, 220, 260, dan 340. Oke, saya tulis. Jadi penyelesaiannya berarti 20 derajat, kemudian 100 derajat ya. Terus tadi berapa lagi? 140, 220 sama 260 ya. Oke, 140 derajat 40 ya, 260, 340 derajat. Oke, seperti itu. Oh sorry, 220 ya, 100, 140, 220, 260. Oke, 220 ini ya, 220, 260, 340. Oke, itu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 penyelesaian buat tadi dari HP nilai cos 3x sama dengan 0,5. Jadi penyelesaian ini. Oke, seperti itu penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5, tentukan nilai x pada interval 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 360 derajat yang memenuhi persamaan berikut. Sin 2x min 20 sama dengan setengah akar 3. Nah, untuk persamaan trigonometri sin, ini rumusnya ya. Nah, berarti kita gunakan rumus yang pertama. Sorry, ini ya. Nanti saya ubah dulu. Oke, rumus yang pertama misal I1, 2x min 20 derajat sama dengan setengah akar 3 itu adalah sin 60 derajat ya, sin 60 derajat. Berarti di sini x-nya adalah 60 derajat. 60 derajat plus minus K 360. Oke. Berarti kalau diselesaikan ini min 20 nya pindah posisi, jadi 2x sama dengan 80 derajat plus minus K 360. Sama seperti tadi yang cos, ini masih 2, berarti untuk mendapatkan x nya kita bagi 2 sehingga hasilnya x sama dengan 40 derajat plus minus K 180 derajat, karena 360 bagi 2 adalah 180. Oke, itu buat nilai yang pertama, persamaan yang pertama. Ini belum dimasukkan K-nya ya, karena dia pakai interval, berarti K-nya nanti dimasukkan. Oke, untuk persamaan keduanya adalah 2x min 20 sama dengan pi dikurang x, atau 180 dikurang, ini 180 ya, 180 derajat dikurang x. 180 dikurang 60 adalah 120 plus minus K 360. Nah, ini berarti posisinya tinggal 2x sama dengan 120 dikurang 20, min 20 ini pindah posisi jadi plus, jadi 140 derajat plus minus K 360 derajat, sehingga nilai x ini kita bagi 2, x nya berarti adalah 140 bagi 2 adalah 70, karena sama-sama dibagi 2 semuanya ya, plus minus
K360 adalah 180. Oke, ini hasil penyelesaiannya dalam K. Lalu bagaimana penyelesaian nilai XX nya berapa saja? Nah, untuk selanjutnya saya lanjutkan sampai sini. Kita coba dengan yang I pertama ya, yang tadi yang nilainya adalah X sama dengan ya 40 plus minus K dikali 180 derajat. Oke. 40 plus minus K dikali 180 derajat. Kita masukkan K nya adalah misal 0, berarti untuk K nya 0, X nya berarti 40 plus minus 0 kali 180. 0 kali 180 adalah 0, sehingga X nya adalah 40, karena plus 0 40 dikurang 0 juga 40. Oke, buat K1 berarti nilai X nya adalah 40 plus minus 1 dikali 180. Nah, berarti X nya adalah 40 ditambah 180, 220, atau X nya bisa 40 dikurang 180, negatif 140. Oke, nah seperti ini. Sudah dapat untuk K1. Untuk K2 nya, berarti X sama dengan 40 ditambah kurang 2 kali 180 adalah 360, sehingga 40 ditambah 360 adalah 400, atau X nya sama dengan 40 dikurang 360 adalah negatif 320. Oke, sampai K2 aja dulu ya. Nanti kalau belum masih ada dari interval 0 sampai 360, berarti kita gunakan K3 nya, sama seperti tadi yang cos. Oke. Nah, sekarang gunakan yang rumus keduanya ya. Rumus keduanya itu yang X sama dengan 70 tadi ya. 70 plus minus K dikali 180. Oke, seperti itu. 70 plus minus K dikali 180. Berarti untuk K nya 0, X nya bisa 70 plus minus 0 kali 180. Jadi dapatnya adalah 70, karena 0 kali 180 adalah 0, berarti 70 tambah 0, 70, 70 kurang 0 adalah 70. K sama dengan 1. Untuk K nya sama dengan 1, berarti X nya sama dengan 70 plus minus 1 kali 180. Nah, berarti X nya adalah 70 tambah 180, 250, atau X nya sama dengan 70 kurang 180, minus 170. Minus 110. 70 dikurang 180 ya, minus 110. Oke, itu buat K-nya 1. Buat K-nya 2 bagaimana? Buat K-nya 2 adalah X sama dengan 70 plus minus 2 kali 180. Nah, ini sudah melebihi 360 kan? 360 tambah 70 berarti 430. Sedangkan yang di sini kalau dikurang 70 dikurang 360 adalah minus 290. Oke, maka hasilnya HP-nya adalah, dari sini kan sudah kelihatan nih ada yang udah lebih dari 360 ya, nggak perlu dicari K3-nya. Berarti HP-nya dari persamaan sin yang tadi, ini sin 2x min 20 sama dengan setengah akar 3, sin 2x, HP dari sin 2x min berapa tadi? Min 20, min 20 sama dengan setengah akar 3 adalah berapa saja tuh? Yaitu 40, 70,
kemudian 220, 250, sedangkan yang ini lebih, ini negatif ya, tidak penuh. Jadi hasilnya 40, 70, kemudian 220 dan 250. Inilah hasil dari penyelesaiannya. Jadi hasil penyelesaian sinus 2x min 20 sama dengan setengah akar 3 adalah 40, 70, 220, 250. Oke, seperti itu untuk persamaan trigonometri sinus dengan interval 0 hingga 360 derajat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke nomor ke-6. Untuk nomor ke-6 ini adalah tan. Oke. Ini adalah contoh yang tan. Nah, bagaimana untuk contoh yang tan? Ya, kita gunakan rumus yang tan, hanya satu ini ya. Berarti kita gunakan setengah x min 15, ini soalnya ya, sama dengan, nah, tan akar 3. Akar 3 itu adalah tan berapa? Tan 60 ya. Ini tan 60. Tan 60 ada akar 3. Setengah akar 3 dibagi setengah kan sin per cos ya. Sin per cos. Oke. Berarti adalah 60 derajat. Plus minus K 180. Jadi X-nya adalah 60. Oke, gitu ya. Nah, karena ini ada negatif 15, berarti kita pindahkan posisi ke 60. Berarti setengah X sama dengan 60 tambah ya, karena negatif pindah posisi jadi tambah, jadi 75 derajat plus minus K 180. Nah, karena ini setengah, yang kita gunakan adalah X, ya kan? Yang diminta adalah X. Berarti kita kalikan dengan 2 saja, karena 2 kali setengah kan 1. Nah, ini berarti kita kalikan 2, jadinya adalah 150 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Oke, untuk interval 0 hingga 360, kemungkinan hasilnya kalau kita masukkan adalah masukkan yang K-nya 0. Kalau K-nya 1 sudah melebihi, kalau dijumlahkan, atau kalau dikurang jadinya nanti negatif semuanya. Karena di sini 360 derajat. Berarti K-nya hanya 0. Berarti hanya ada satu penyelesaian. Jadi kalau dimasukkan berarti X sama dengan 150 ditambah kurang 0 kali 360. Berarti hasilnya adalah 150 derajat. Oke, seperti itu. Ya. Nah, berarti himpunan penyelesaian dari tan setengah X min 15 derajat sama dengan akar 3 adalah 15 derajat. Udah ini saja ya. Nah, tidak ada lain lagi. Kalau kita masukkan K-nya 1 akan lebih soalnya. 150 ditambah 360 jadi 510, sedangkan interval hanya 0 sampai 360. Atau kalau kita kurangkan jadi 150 dikurang 360 kan jadi negatif. Tidak ada hasil dari interval ini. Jadi cukup satu hasil penyelesaian. Oke, seperti itu buat contoh nomor 6. Saya lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Contoh ke nomor 7. Nomor 7. Di sini kita gunakan interval min pi dengan pi ya. Min pi dengan pi. Nah, ini fungsi kosinus kita gunakan seperti ini. Berarti buat kosinus 2x sama dengan min 0,5. Min 0,5 itu adalah ada di kuadran 2 ya. Kalau negatif itu ada di kuadran kedua, yaitu cos 120 derajat. Nah, berarti 2x sama dengan ininya, berarti ini x 120 plus minus K dikali 2pi. Oh sorry, ini karena dalam pi ininya kita pi ya.
Oke, saya hapus dulu. Nah, 120 itu berapa pi? Untuk 120 itu berarti 120 dibagi 180. Nah, ini kalau dibagi 6, 2/3 ya, berarti 2/3 pi. Nah, sini berarti 2/3 pi. Oke. Karena yang diminta adalah nilai X-nya, berarti di sini kita bagi 2. Karena ini masih 2 ya. Nah, berarti X-nya adalah, kalau dibagi 2, berarti ini 2/3 dibagi 2, berarti 2/3 kali 1/2. 2/3 dibagi 2, berarti 2/3 kali 1/2. Nah, 2-nya coret jadi 1/3. 1/3 pi plus minus 2 pi dibagi 2 adalah pi. K pi. Oke, ini buat yang pertama, gitu kan? Nah, buat yang rumus kedua kita gunakan yang ini, yang bawah. Berarti di sini adalah 2x sama dengan 2/3 pi min, ya, karena dia min di sini kan, berarti sini min plus minus k 2 pi. Oke, seperti itu. Berarti buat nilai x nya kita bagi 2 lagi seperti tadi, berarti x sama dengan min 1/3 pi plus minus k pi. Oke, ini buat rumus keduanya. Jadi 1/3 pi plus minus k kali pi min 1/3 pi plus minus k pi. Nah, ini kan sama aja 0 sampai 360 derajat atau min pi dari min pi sampai pi. Nah, bagaimana hasilnya untuk x-nya? Saya lanjutkan di ya nih. Jadi di sini nanti 1/3 pi plus k pi ya. Oke. Kita lanjutkan bahwa x-nya sama dengan tadi yang pertama adalah 1/3 pi plus minus k pi. Kalau kita gunakan k-nya 0, berarti nilai x-nya adalah 1/3 pi plus minus 0 kali pi. Berarti nilai x-nya adalah 1/3 pi. Nah, cuma satu ya, karena kalau ini kalikan 0 kan hasilnya 0. Nah, kemudian buat k-nya 1. Buat k-nya 1 berarti x-nya adalah 1/3 pi plus minus 1 kali pi. Nah, berarti 1/3 pi kali ditambah pi misalnya. Kan ini plus minus berarti tambah dulu dan ntar dikurang. 1/3 pi ditambah pi berarti hasilnya adalah 1/3 tambah 3/3 berarti 4/3. Karena 1 itu adalah 3/3 kan. Atau bisa juga 1/3 dikurang 3/3 berarti min 2/3 pi. Oke, ini K1. Coba kita coba lagi ke K2. Oh, tadi intervalnya kita lihat dulu. Intervalnya dari min pi ke pi ya. Dari min pi ke pi berarti tidak usah kita cari yang K2-nya karena di sini udah 4/3 ya. 4/3. Nah, otomatis kita coba dulu deh. Nanti soalnya siapa tahu ada yang minnya ya. Kita coba dulu deh. Berarti ini x sama dengan 1/3 pi plus minus 2 pi. Berarti x-nya bisa sampai ini 6/3 ya, berarti ya 6/3 berarti 7/3 pi. Dan juga bisa kalau dikurang berarti ini 6/3 dikurang 1/3 jadi 5/3 pi. Oke, itu seperti itu ya. Oke, udah. Buat yang kedua, rumusnya adalah x sama dengan min 1/3 pi plus minus k pi. Oke. Buat k-nya 0, otomatis nilai x-nya adalah min 1/3 pi plus minus 0 pi. Berarti x-nya sama dengan min 1/3 pi. Oke, buat k-nya 1 berarti
X nya sama dengan min sepertiga Pi plus minus 1 Pi. Berarti X nya bisa min sepertiga ditambah 3/3 berarti 2/3 Pi, atau X nya bisa min 1/3 dikurang 1 berarti dikurang 3/3 berarti min 4/3 Pi. Nah selanjutnya misal kedua lagi, coba X nya sama dengan min sepertiga Pi plus minus 2 Pi. Oke, X nya berarti min sepertiga tambah 6/3 berarti 5/3 Pi. Terus yang ini berarti min sepertiga dikurang 2 berarti min ini 6/3 berarti min 7/3 Pi. Karena minta intervalnya min Pi hingga Pi ya, maka yang kita peroleh adalah yang hasilnya itu berarti ini bisa masuk. Oke, karena masuk di dalam min Pi dan Pi ya, masuk ada di sini karena sepertiga Pi belum sampai Pi, kemudian min sepertiga Pi juga belum sampai min Pi. Oke, kemudian 4/3 ini sudah melebihi Pi berarti tidak, ini bukan. Nah ini min 2/3 belum sampai Pi belum sampai min Pi berarti masih ada di sini. Oke, kemudian 2/3 bisa. Nah sedangkan ini tidak karena ini sudah melebihi min 1 ya, jadi di luar sana bukan. Kemudian ini juga bukan, 7/3 sudah melebihi Pi, min 5/3 juga bukan ya, dan ini juga bukan ya, berarti 5/3 kan sudah lebih dari 1/3. Nah berarti hasilnya HP nya itu berarti HP nya cuma min 1 dari yang terendah berarti min 2/3 Pi, kemudian min 1/3 Pi, kemudian 1/3 Pi, dan 2/3 Pi. Oke, jadi HP penyelesaian dari cos 2x sama dengan min 0,5 adalah min 2/3 Pi, min 1/3 Pi, 1/3 Pi, 2/3 Pi. Nah itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Ini soal ke-8. Nah, soal ke-8 juga dalam Pi di sini sama min Pi ke Pi. Nah, yang digunakan adalah di sini adalah sin 2x plus 1/18 Pi sama dengan min setengah akar 3. Nah, min setengah akar 3 itu adalah kalau dalam sin kan 30 derajat itu setengah akar 3, cuma kalau negatif bisa di kuadran 3 atau 4. Nah kita ambil kuadran 3 misalnya, kuadran 3 dari 30 derajat itu 180 ditambah setengah akar 3 itu 60 ya, 60 berarti 240. Ini adalah sin 240. Sin 240 kalau dijadikan Pi itu berarti kita bagi 60 misalnya 4/3 ya, 4/3 Pi. Oke, berarti sin 2x plus 1/18 Pi sama dengan sin 4/3 Pi. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk penyelesaiannya berarti kita gunakan dua rumus ini. Berarti yang pertama kita ambil misalkan 2x plus 1/18 Pi sama dengan 4/3 Pi plus minus K2 Pi. Oke, berarti ini kita pindahkan posisinya 18 ke kemari, berarti sama-sama jadikan 18 1 tetap
nanti dikurangkan ya. 18 bagi 3 adalah 6, 6 24, 24 kurang 1 adalah 23 pi plus minus K2 pi. Oke, seperti itu ya. 4/3 pi. Tadi 18, ini 24 ya, benar ya. Nah, untuk X-nya berarti sama-sama kita bagi 2 lagi, jadi di sini 23/36 pi karena dibagi 2 lagi plus minus K pi. Oke. Ini penyelesaian pertama. Bagaimana penyelesaian kedua? Penyelesaian keduanya adalah berarti 2x plus 1/18 pi sama dengan 4/3 pi dikurang 4/3 pi dikurang 4/3 ya. 4/3 pi ini kan 1 itu 3/3, 3/3 dikurang 4/3 adalah negatif ya, negatif 1/3 pi plus minus K2 pi. Nah, 1/18 nya kita pindahkan posisi sama seperti tadi, berarti 2x sama dengan, nah ini berarti negatif-negatif jadi nambah negatifnya, jadi 18, sini min 1 sama 6, 7, berarti min 7/18 plus minus K2 pi. Nah, karena masih 2 berarti kita bagikan 2 lagi, berarti nilai X sama dengan min 7/36 pi, intinya ya, plus minus K pi. Oke, jadi ada 2 penyelesaiannya, yaitu 23/36 pi plus K pi sama min 7/36 pi plus K pi. Nah, untuk menilai hasilnya yaitu kita gunakan dari min pi ke pi ya. Berarti kita selesaikan, saya tulis lagi yang tadi, X sama dengan 23/36 pi plus K plus minus K pi. Ini yang pertama ya. Oke, tuh 23/36 pi plus K pi. Yang kedua adalah min 7/36. Oke. Yang kedua adalah X sama dengan min 7/36 pi plus minus K pi. Nah, kan kita masukkan K-nya adalah 0. Untuk K-nya 0 berarti X-nya sama dengan, berarti kita kalikan 0 ya. Sudah ya, sudah tahu, udah paham, berarti hasilnya tinggal 23/36 pi. Ini secara cepatnya ya. Nah, ini juga K-nya 0 berarti tinggal min 7, X-nya tinggal min 7/36 pi. Oke. Sorry. X-nya tinggal min 7/36 pi. Kalau K-nya 1 berarti nilai X-nya adalah, K-nya 1 adalah pi. Pi itu 36/36. Jadi kalau ditambah 36 berarti 36/36 pi ya. Ini 23 tambah 36 adalah 59. 59/36 pi, atau X-nya sama dengan, kalau dikurang berarti negatif 36 kurang 23 adalah 13. 13/36 pi. Ya. Oke, seperti itu. Kalau yang ini K-nya berarti, kalau K-nya 1, X-nya berarti dia min 7/36 ditambah 36. 36 kurang 7, 29. 29/36 pi. Dan kalau X-nya min 36 min 43/36 pi. Oke, itu ya jalannya ya.
Kalau K-nya 2 sepertinya melebihi dari interval yang kita cari ya, min Pi kurang dari X kurang dari Pi. Jadi hasilnya itu berarti hasil penyelesaiannya adalah ini. Oke, ini hasil penyelesaiannya ya. Kemudian ini karena kurang dari 1 ya, kurang dari 1, ini juga kurang dari 1. Kemudian ini tidak, ini karena lebih dari 1. Nah 59/36 itu lebih dari 1. Ini kurang dari 1. Ini lebih, yang ini hasilnya. Nah berarti hasilnya sudah kita dapat, yaitu jadi HP penyelesaian dari fungsi tadi sin 2x plus 1/18pi ya sama dengan setengah akar 3. Oke. Fungsi HP dari sin 2x min 1/18pi sama dengan setengah akar 3. Oke, itu ya. Min setengah akar 3. Itu plus ya. Oke, ini plus. Ini min ya. Adalah yaitu 23/36pi atau dari yang terendah dulu, kita susun dari yang terendah, yaitu min 13/36pi, kemudian min 7/36pi, kemudian 23/36pi, dan 29/36pi. Bisa pakai dan pakai koma aja ya. Tiga 29/36pi. Nah inilah hasilnya. Oke, seperti itu. Jadi gunakan rumus yang tadi ya, sin dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 9. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri berikut ini pada interval 0 hingga 360 derajat. Nah, persamaan ini masih ada dua persamaan yang bentuknya di sini ada sinus, ada kosinus. Berarti salah satu harus kita ubah. Caranya kita gunakan rumus hubungan tentang trigonometri ya. Kan ada rumus, sebentar. Ada rumus seperti ini, hubungan trigonometri, yaitu cos alfa misalnya itu sama dengan sinus 90 dikurang alfa, atau juga cos alfa itu sama aja sin 90 ditambah alfa. Nah ini berarti kita gunakan ke dalam persamaan ini. Jadi yang cos yang di sini kita ubah ke dalam ini kedua. Nah caranya bagaimana? Ini seperti ini. Sin 2x sama dengan cosnya itu jadi sin, cosnya jadi sin, berarti sin kita gunakan yang pertama misal 90 kurang alfanya itu kita anggap yang ini, karena ini alfanya berarti x plus 15. Nah berarti hasilnya jadi sin 2x sama dengan sin 90 kurang 15 itu adalah 75 min x. Nah dari sini kita dapat sudah sama sin dan sin. Kalau sudah sama kita gunakan rumus sin. Nah kita ambil yang satu rumus yang atasnya aja. 2x sama dengan 75 min x plus minus k dikali 360 derajat.
Nah, karena ini ada min X, kita pindahkan posisi kemari jadi 3X sama dengan 75 plus minus K 360 derajat. Berarti nilai X nya sama dengan 75 bagi 3 adalah 25 plus minus K 120 derajat. Nah, ini nanti kita masukkan nilai K nya dari 0 sampai 2 mungkinan ya. Nah, itu seperti itu. Kita lanjutkan ke yang pakai rumus yang ini. Sin 2X sama dengan sin 90 plus alpanya ini X plus 15. Oke. Nah, berarti sin 2X sama dengan sin 90 tambah 15 adalah 105 plus X. Oke. Dari sini baru kita masukkan rumus fungsi persamanya. 2X sama dengan 105 ditambah X plus minus K 360. Nah, karena ini ada X, kita pindahkan posisi kemari jadi kurang 2X kurang X dari X 105 plus minus K dikali 360. Nah, ini jadi ada dua rumus, yaitu 25 plus minus K 120 dan 105 plus minus K 360. Nah, karena yang diminta adalah dari 0 sampai 360, nah maka saya lanjutkan di halaman berikutnya ya. Ini. X sama dengan tadi 25 derajat plus minus K 120. Terus X sama dengan 105 plus minus K 360. Nah, itu tadi ya. Nah, ini 25 K 120, yang ini 105 K 360. Nah, berarti kalau kita masukkan K nya 0, berarti X nya adalah 25 karena 0 ya. Kalau K nya 1 berarti X nya sama dengan 120, berarti plus 145, atau X nya sama dengan, kalau min 95. Oke. Kalau K nya 2 berarti X nya 25 ditambah K nya 2 berarti 240 kan. 240 tambah 25 adalah 265. Kalau negatif berarti min 240 dikurang 25 adalah min 215. Oke, seperti itu ya. Nah, sedangkan yang ini berarti misalkan kita pakai K nya 0, berarti dia X nya sama dengan 105 kan? Kalau K nya 1 nanti dia melebihi dari fungsi yang dicari. Fungsi yang dicari kan dari 0 sampai 360, jadi tidak perlu dicari K nya 1 ya, apalagi K nya 2. Nah, itu seperti itu. Jadi dari sini sudah kita ketahui bahwa hasilnya itu adalah 25, 145, 265 sama 105. Jadi penyelesaian dari sin 2x cos ini ya. Nah, ini bisa oke. Nah, ini saya pilih sini. Nah, HP dari HP dari sin 2x sama dengan cos x plus 5 adalah pertama 25 derajat, kemudian 105 derajat, kemudian 145, terus 265 derajat. Oke, seperti itu. Oke, itulah jawaban buat nomor 9. Berikutnya kita lanjut ke nomor ke-10. Nomor 10 ini adalah nomor terakhir mungkinan buat session kali ini.
Di sini ada rumus sin 30 cos X min cos 30 sin X, terus ada tan. Jadi ada tiga-tiganya. Ini bagaimana untuk penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya berarti kita gunakan rumus dari hubungan trigonometrinya ya. Nah, ini saya bahasnya di lembar berikutnya aja ya. Sorry. Oke. Sorry. Saya copy lagi deh. Oke. Lembar berikutnya biar lebih gampang. Oke, kita bahas yang ini. Kalau ada bentuknya seperti ini, berarti untuk cara mudahnya adalah ini kita ubah, tanya kita ubah ke dalam sin per cos. Misalnya seperti ini, sin 30 derajat cos X min cos 30 derajat sin X per per tan 30 itu sin 30 cos 30. Tan X itu bisa sin X per cos X. Ini 1/4 akar 6. Nah, dari sini bisa kita samakan penyebut. Kalau disamakan penyebut, maka jadinya cos X cos 30 cos X. Nah, ini jadi tetap yang di sini tetap dulu 30 cos X min cos 30 sin X. Nah, yang di bawahnya karena disamakan penyebut disamakan penyebut cos 30 cos X itu ya. Kalau ini dibagi cos 30 kan hasilnya cos X. Nah, jadinya nanti di sini sin 30 cos X. Karena kita kalikan silang. Dikurang, nah ini kan tanda kurang. Ini kalau dibagi ini hasilnya cos 30. Jadi nanti kalikan silang dengan ini. Jadi cos 30 sin X sama dengan 1/4 akar 6. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan tinggal dia, nah dilihat ini kan sama nih, ini sama ini ya. Jadi misalkan ada A per B. Nah, ini kan A ini sini sama. Ini artinya sama aja A B dikali B per A. Nah, ini bisa coret. Nah, berarti ini bisa coret. Nah, ini hasilnya yang ini. Nah, berarti hasilnya itu ini ya. Cos 30 derajat cos X sama dengan 1/4 akar 6. Oke. Nah, cos 30 adalah setengah akar 3. Cos X sama dengan 1/4 akar 6. Oke. Setengah akar 3 cos X sama dengan 1/4 akar 6. Nah, setengah akar 3 nya bisa pindah posisi jadi pembagian. Jadi 1/4 akar 6 dibagi setengah akar 3. Nah, 1/4 dibagi setengah itu kan berarti 1/4 dikali 2/1. Jadi 1/2. Nah, ini 1/2. Kemudian akar 6 dibagi akar 3 itu 6 dibagi 3. 2 akar 2. Cos X sama dengan setengah akar 2. Jadi fungsi sederhananya adalah cos X sama dengan setengah akar 2. Jadi disederhanakan dulu dari fungsi yang ini yang sulit seperti ini kita sederhanakan jadi cos X sama dengan setengah akar 2. Kita lanjutkan ya. Jadi yang kita cari adalah cos X sama dengan setengah akar 2.
Persamaan trigonometri punya rumus buat cos itu, cos X sama dengan X plus minus K 360 sama min X plus minus K 360. Nah, buat setengah akar 2 adalah cos 45 derajat. Nah, tadi intervalnya, soalnya kan di intervalnya minus 10 ya. Tidak ada di sini ya. Berarti kita gunakan misalkan dari 0 sampai 360 derajat aja ya. Nah, berarti penyelesaiannya adalah tinggal kita cari misalkan X-nya sama dengan 45 derajat plus minus K 360. Ini yang pertama. Yang kedua, minus 45 derajat plus minus K 360. Nah, kalau K nya 0 berarti X nya 45 kan, kita masukkan 0 ya. K nya 0 berarti 45 tambah 0 45. Kalau yang di sini K nya 0 berarti X nya sama dengan min 45 derajat. Kalau K nya 1 berarti X nya 45 ditambah 360 berarti 405 ya. Sedangkan di sini kalau K-nya 1 berarti X-nya negatif 45 ditambah 360 dikurang 45 315 atau bisa juga X-nya kalau dia negatif sama negatif jadi negatif 405. Nah, kalau K-nya 2 sebetulnya kelebihan ya dari 360 derajat, berarti hasilnya itu hanya 315 sama 45 derajat. Jadi HP-nya adalah penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 315 derajat. Oke, seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan nomor 10 kita harus membedah soalnya terlebih dahulu, menyederhanakan soalnya terlebih dahulu menjadi bentuk yang ada di persamaan trigonometri, yaitu nih cos yang sederhana ya. Dan juga tadi nomor 9 ini buat menyederhanakannya berarti kita ubah cosnya menjadi sin sehingga menghasilkan dua fungsi seperti ini dan mendapatkan hasilnya tadi ya. Oke, saya kira untuk session kali ini saya cukupkan sampai sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe videonya dan like, komen, share ya, bagi sehingga channel ini akan tetap berbagi ilmu lainnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.